Ritual guru sekumpul, makam Rasulullah terbelah, Anda protes dengan menggebu-gebu, dengan membara, membabi buta. Giliran Ustadz Anda ini Wahabi, banyak ternyata yang bermimpi, bahkan makam Nabi terbelah juga. Berkumpul dengan orang yang dituduh bid'ah, mereka nggak mau. Sedangkan berteman dengan yang benar-benar ahlu bid'ah, si Rafidhah, si Gulat, Pak Khalid bersahabat, berteman. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini dengan sersan serius tapi santai. Oke. Judulnya ini hadis jalur mimpi. Oke. Hadis jalur mimpi. Apakah jalur mimpi disebut hadis? Ya bukan. Saya menjadi heran sebenarnya. Semua umat Islam yang terkhusus Sunni, mereka itu meyakini bahwa Syiah bukan Islam dan Islam bukan Syiah. Serta Syiah itu telah menyimpang dari ajaran. Anda masih belum kelar-kelar. Kata siapa, Bos? Intinya orang yang mengatakan, Bos, bahwasanya Syiah itu bukan Islam tanpa dipilah-pilah Syiah yang mana, intinya mereka Khawarij, gitu saja, ya kan? Salafi atau Wahabi ini, kalau yang pinter, kemudian literasinya luas, itu pasti akan memilah-milah. Syiah itu banyak, itu umum, soalnya sudah pengetahuan umum itu, gitu loh. Ini hari Pras masih aja kekeh Syiah bukan Islam. Syiah yang mana, gitu loh. Jangan sembrono, gitu loh. Anda kalau kayak gitu ya sama aja kayak Khawarij, gitu loh. Ya, tapi mereka menolak dikatakan Khawarij, kan aneh. Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada masih orang-orang yang menganggap Syiah itu Islam. Bahkan kemarin juga datang ke gedungnya PBNU kalau tidak salah, disambut oleh Kiai Khalil Nafis, yang dimana Kiai Khalil Nafis ini kan ketua umum bidang dakwah MUI, dan beliau menyambut orang-orang Syiah. Apakah beliau tidak tahu tentang Syiah Rafidhah atau bagaimana, saya tidak. Ya tahu lah. Anda yang nggak tahu. Ya mesti tahu lah. Apakah Kiai Khalil Nafis tidak tahu kalau Syiah itu bukan Islam? Mana ada. Justru Kiai Khalil Nafis tahu bahwasanya Syiah itu banyak firqohnya. Anda masih berkutat di Syiah yang versi lama, ya kan? Syiah Sabaiyah, kemudian Rafidhah, Kaisaniyah, Zaidiyah nggak tahu dia, Bos. Zaidiyah dia nggak tahu, Ja'fari dia nggak tahu, Isna Asyarah dia nggak tahu, ya kan? Gimana? Tuh. Intinya Syiah bukan Islam. Nah, kenapa saya membahas tentang Syiah? Lagi Islam. Oh, Syiah bukan Islam. Aduh. Belajar. Aduh, gimana ini? Dunia udah canggih. Ya, Browsing. Kayaknya Anda belum pernah melihat video kami tentang Syiah ya. Bagi teman-teman yang belum tahu tentang Syiah, bisa kalian lihat lah ya penjelasan kami tentang Syiah, banyak di bawah itu ya. Penjelasan tentang Syiah itu banyak. Syiah itu aja lebih dari 70 sekte ya Syiah itu ya. Yang paling toleran adalah yang mendekati Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Syiah Zaidiyah dan Ja'fari, Bos ya. Sesuai dengan keputusan Mufti Mesir, Bos ya, di Darul Ifta Misriyah, Bos ya. Iya. Kenapa Kiai Khalil Nafis menyambut orang-orang Syiah yang datang ke PBNU? Jangankan Syiah, Pras. Jika Wahabi datang ya tetap disambut, Pras. NU itu menghormati tamu, Pras. Anda nggak tahu menghormati tamu itu gimana? Orang non-Muslim saja datang ke PBNU diterima. Masa ditolak? Akhlak Anda gimana? Nomor satu, dakwah itu akhlak, Pras. Dakwah itu akhlak. Siapapun yang datang, Anda kaum Wahabi nggak mau datang ke PBNU, giliran ada orang datang ke PBNU Anda nyinyir, kan aneh. Kalau pengen datang aja, suruh tuh satu-satu yang Wahabi itu. Oke, saya ada video. Saya punya teman-teman waktu saya di Jakarta ini, ada orang-orang asli dari sana, ya, orang-orang Arab dari Irak dan dari Iran asli dari sana, dan mereka memang Syiah dasarnya, pernah duduk sama saya bersama-sama. Tuh, Pras, Anda menyalahkan Kiai siapa, Bos? Khalil Nafis menyambut Syiah. Anda lupa, ya kan? Semut di seberang kelihatan, gajah depan mata pun tak nampak. Kan, Bos? Guru Anda ini loh malah berteman
Dia mengakui, Pak Khalid Basalamah mengakui kalau beliau itu Punya berteman dengan Syiah. Syiahnya bukan nanggung-nanggung, bukan yang Syiah Zaidiyah. Dia berteman dengan Syiah Rafidhah, dengan Syiah Gulat, dengan Syiah Sabaiyah yang mengaku bahwasanya petir itu adalah cambuk Sayyidina Ali. Itu bertemannya gitu. Nah, kayak kalau begini, Anda berani nggak mengatakan, wah ini kayaknya Salafi sudah mulai terkikis oleh Syiah ini. Ini buktinya Pak Khalid berteman dengan Syiah, ya kan? Jangan-jangan akidahnya mulai terkikis. Berkumpul dengan orang yang dituduh bid'ah, mereka nggak mau. Sedangkan berteman dengan yang benar-benar ahlu bid'ah, Syiah Rafidhah, Syiah Gulat, Pak Khalid bersahabat, berteman. Oh. Anda ini gimana? Benahi dulu lah kelompok Anda itu. Seorang ulama sufi bernama Mirsyad Ad-Dinuri bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi mengenai musik, syair dan nyanyian. Kata Di situ Mirsyad Ad-Dinuri, bos ya. Ad-Dinuri, kalau yang kita ketahui tadi Bapak bos, wafat di sekitar 300 Hijriah bos ya. 300 Hijriah. Iya, berarti era siapa bos? Tabi'in bos ya. Ya, era ituan lah bos. Kalau nggak tabi'in ya di bawahnya lagi bos ya. Masih era 300 tahun Hijriah, 3 generasi bos ya. Oke, seperti apa mimpi beliau itu? beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi naumi dalam mimpi. Fakultu, lalu aku bertanya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Iya. hal tungkiru min hadha sima'i syai'an? Apakah engkau mengingkari mendengar nyanyian, mendengar syair? Apakah engkau menentangnya ya Rasulullah? Faqala, beliau berkata, Ma ungkiru minhu syai'an. Aku sama sekali tidak mengingkarinya sedikit pun, tidak menentangnya sedikit pun. Walakin, akan tetapi kata beliau, kullahum, katakan kepada mereka, kepada para penyanyi, para pesenandung, yaftatihuna, agar membuka nyanyiannya itu qablahu bil Quran, dengan Al-Quran, dengan ayat Al-Quran terlebih dahulu. Makanya sekarang itu banyak kita jumpai orang mulai bermusik dengan Al-Quran seperti ini nih. Sebenarnya kalau dari mimpi sendiri tidak menjadi rujukan, tidak boleh menjadi rujukan suatu hukum bos. Iya, bos. Tapi hadis tadi itu sesuai dengan hadis bahwasanya Nabi Muhammad tidak pernah melarang, tidak melarang Siti Aisyah untuk mendengarkan musik nyanyian itu bos ya. Tidak melarang. Itu sesuai dengan itu bos ya. Berarti kan mimpi dari ulama sufi ini benar teman-teman ya. Karena akses kepada hadis tidak seperti sekarang yang mudah ya. Buku-buku yang lengkap sekarang, nggak kayak dulu. Dulu kan ini masih era-era awal dikodifisikannya hadis. Jadi susah mengaksesnya bos, agak kesulitan bos ya. Terbatas lah ya, terbatas. Jadi ini malah semakin membuktikan bahwasanya beliau itu bermimpi tentang Nabi itu benar, bos ya. Kenapa? Karena masih sesuai dengan hadis dari hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi tidak melarang Sayyidatina Aisyah mendengarkan nyanyian-nyanyian, musik-musik waktu itu bos ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu kesimpulannya ya. Berarti Kesimpulannya tidak bertentangan dengan hadis. tidak bertentangan dengan hadis. Jadi masih bisa dijadikan landasan hukum, begitu ya. Begitu. Oke. Haramnya nyanyian, lagu-lagu, musik-musik atau alatul malahi itu kan karena apa? Karena lalai untuk mengingat Allah, bos ya. Iya. Masuk akalnya kan gitu bos. Apa cerita mimpi ini bos? Masuk akalnya bos. Agar nggak lupa, hendaknya sebelum kalian itu bersenandung diawali dulu dengan ayat-ayat Al-Quran biar nggak lupa tentang Allah kan begitu bos. Jadi ilat dari musik ini, ilat haramnya hilang. Bos ya, sudah nggak ada lagi ilat haramnya. Kan ilat haramnya kan sudah lupa pada Allah kan begitu bos. Lupa akan ibadah, lupa akan apa, lupa akan sholat jamaah kan gitu bos. Makanya disenandungkan dulu ayat-ayat Al-Quran ya, sesuai juga. Hanya saja kalau yang di video yang diupload oleh Repras ini masih perlu dikaji ulang teman-teman ya. Di ulama-ulama kontemporer bos ya, terutama bos ya. Karena ini kan terjadi di era ini. Apakah pernah dulu pembacaan Al-Quran itu
selingi dengan musik kayak gini, apakah ada ulama-ulama salaf maupun kholaf maupun mutakhirin yang memperbolehkan? Itu perlu dikaji ulang ya. Nabi Muhammad bisa bertanya-tanya sampai dijadikan kitab, tetapi yang ditanyakan adalah hal-hal yang gak genah, hal-hal yang tidak penting. Kenapa tidak bertanya tentang Sunni Syiah, ya? Kenapa? Loh, itu kan mimpi, Pras. Anda bisa nyetir mimpi, ya kan? Kecuali Sun Gokong, dia sudah tahu dewa mimpi dipanggil, dia bisa mengendalikan dirinya sendiri waktu di dalam mimpi. Namanya orang mimpi ya nggak bisa mengendalikan mimpi, Pras. Gimana ya, Bos ya? Ya natural sudah. Berbicara tentang mimpi yang seolah-olah bisa dibenarkan, ya. Kalau dalil bisa diambil dari mimpi, maka akan banyak orang-orang pendusta menyatakan kalau dirinya bermimpi dengan Nabi Muhammad dapat begini, lalu dia dikultuskan menjadi. Kalau sekonyong-konyong orang mimpi Nabi kemudian dijadikan hukum, nggak boleh, Pras. Nggak bisa. Lagian juga kalau mau diceritakan kepada orang awam masih bisa dicek ini sesuai dengan hadis enggak. Kalau nggak sesuai ya sudah ditinggalkan, ngapain dikerjakan, Bos ya. Nggak itu juga. Kalau untuk pribadi nggak masalah, Bos ya. Oke. Selama saya mengikuti kajian-kajian salafi, selama saya mengikuti kajian-kajian mereka, apa yang mereka katakan adalah qala Allah, qala Rasul. Sedikit mereka itu memberikan pendapat mereka secara pribadi. Terkadang ketika mereka ditanya langsung dinisbahkan kepada para ulama salaf seperti Ibnu Taimiyah, para 4 imam. Kan Ibnu Taimiyah bukan ulama salaf, bukan ulama kholaf, Bos. Ya. Ulama kholaf aja bukan, apalagi ulama salaf. Ibnu Taimiyah mutakhirin sudah, Pras. Beliau meninggal sekitar tahun abad berapa, Bos? 78 lah, Bos ya. Sekitaran itu, 78 Hijriah. Untuk penutup, kami tampilkan video ini. Ini Ustadz Anda juga dan bermimpi ketemu Nabi. Oke. Mimpi Rasulullah SAW saya pernah ngalamin pribadi, dan banyak teman-teman saya yang pernah mengalami, banyak sekali. Waktu saya Banyak sekali. pertama berangkat ke Madinah akan kuliah di sana tahun 90, ada teman saya waktu itu belum mimpi gitu kan. Jadi ada teman saya dulu pernah sama Masya Allah sampai S3 di Madinah, dan dia ceritakan pengalamannya sama kami waktu kenapa pertama dia ke Madinah. Dia bilang saya mimpi saya ke depan kuburan Nabi SAW, mimpi ke depan kuburan Nabi SAW, lalu terlihat kuburan Nabi SAW terbuka dan melihat jasad Nabi SAW, dan seperti apa yang diceritakan. Oh, mimpi kuburan Nabi terbelah. Ini halu ini, kayak guru sekumpul ini. Ini, Pras, gimana, Pras? Ini halu juga, khurafat ini, Pras. Ya kan? Anda ngeritik-ngeritik guru sekumpul, makamnya terbelah. Ya kan? Pengalaman spiritual guru sekumpul, makam Rasulullah terbelah, Anda protes dengan menggebu-gebu, dengan membara, membabi buta. Giliran Ustadz Anda ini Wahabi, banyak ternyata yang bermimpi bahkan makam Nabi terbelah juga. Anda protes lah ini dengan yang mata membara-bara itu, dengan menggebu-gebu, dengan darah yang mendidih seakan-akan membela agama. Silahkan ini direaksi. Dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis, dari warna kulit, dari rambut, dari alis dan seterusnya. Maka ada banyak teman-teman saya yang lain yang menceritakan seperti itu, tapi umumnya yang dilihat itu adalah fisik Nabi SAW, sebagian fisik, kadang-kadang juga utuh, atau ada perkataan yang diucapkan. Kita bahas waktu awal-awal itu saya pernah bermimpi ketemu dengan Nabi SAW. Jadi yang saya lihat adalah wajah beliau di wajah saya, dan saya melihat persis seperti apa yang saya ketahui teorinya, bahwasanya alisnya beliau seperti busur panah, hidungnya seperti apa, rambutnya berombak, seperti itulah. Tapi hanya bagian wajah dan hidungnya beliau sangat dekat dengan hidung saya, sempat beliau menghembuskan nafas dan saya menghirupnya. Hanya itu saja. Kemudian Ini kenapa ini Pak Khalid Basalamah tidak menanyakan yang mana yang benar antara Sunni dan Syiah, Bos? Ini kenapa, Pras? Pak Khalid Basalamah tidak menanyakan tentang Syiah dan Sunni, Pras? Yang mana yang benar, Pras? Sesuai dengan keinginan Anda, Pras. Berarti Pak Khalid Basalamah sama, Pras. Tidak bisa dia itu mengendalikan mimpi sendiri, karena hanya mimpi. Mungkin hanya Heri Pras saja yang bisa mengendalikan mimpi, karena mungkin dia punya kenalan siluman mimpi, seperti film-film di Sungkokong. Bos. Oke, itu saja. Semoga mencerdaskan. Semoga ini dilihat oleh Heri Pras dan dia bertaubat, teman-teman, dari segala omongan dia yang cukup frontal, tanpa dasar, tanpa ilmu, hanya bermodalkan logika dan cara berpikir yang menurut dia sehat, padahal dia sakit otaknya ya. Ikut saja, teman-teman.
Mas. Mudah-mudahan obrolan kali ini bermanfaat dan mencerahkan. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.